Baik, di video kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana membuat sebuah project Laravel dengan menerapkan konsep dan pola yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, jadi sebelum kita mulai, silakan kalian persiapkan dulu. Nah, pastikan kalian sudah menginstal project Laravel. Silakan dicek di komputer kalian. Oke, atau kalau bagi yang menggunakan Windows bisa dibuka di directory C, kemudian masuk ke folder exam, kemudian masuk ke folder htdocs. Sekarang silakan dilihat di sana apakah sudah ada projectnya. Nah, di sini nama project yang saya install kemarin adalah Academic. Nah, kalau sudah, kemudian sekarang kita aktifkan examnya. Oke, kita aktifkan exam. Silakan kalian buka exam control panel. Kemudian silahkan kalian start service-nya. Nah, jadi sebenarnya yang kita gunakan sekarang itu hanya Apache Web Server. Karena kita belum belajar tentang database. Ya, tapi kalau mau dijalankan semua juga tidak masalah. Ya, jadi pastikan ini sudah berjalan servernya. Nah, kalau sudah, kemudian yang perlu kalian siapkan lagi adalah text editor. Nah, di sini kita menggunakan Sublime Text. Nah, silakan dibuka Sublime Text-nya. Nah, kurang lebih tampilan Sublime Text pertama kali dibuka seperti ini. Ya, pertama kali dibuka seperti ini tampilannya. Nah, kemudian sekarang folder yang kalian buat tadi atau project yang sudah kalian install, ini kita akan buka di Sublime Text. Nah, caranya bisa kalian klik di foldernya, kemudian kalian drag atau kalian tarik, tahan ya, klik kiri, tahan, kemudian pindahkan ke sini ke Sublime Text, kemudian kalian lepas, bisa taruh di sini atau di sini dengan dilepas, sehingga foldernya sudah terbuka di dalam sidebarnya. Nah, di sini folder Academic. Oke, jadi sudah terlihat ya. Oke, atau saya ulang. Oke, saya ulang. Nah, bagi yang belum bisa, jadi seperti ini, dibuka foldernya, nama project kalian, klik kiri, tahan, jangan dilepas, kemudian tarik ke sini, di Sublime Text, kalian lepas. Ya, nah jadi sudah terbuka di sini. Nah, ini tujuannya supaya struktur dari project kita terlihat langsung di sini, ya, jadi supaya kita tidak berpindah-pindah dari directory, kemudian pindah lagi ke Sublime Text. Nah, jadi supaya sekalian seperti ini. Oke. Nah, setelah kalian buka di Sublime Text, kemudian lagi satu yang perlu kalian persiapkan adalah web browsernya. Oke, silahkan gunakan web browser favorit kalian, entah itu Google Chrome, Firefox, atau Safari dan lain-lain. Oke, nah, kemudian sekarang kita akan akses webnya yang sudah kita install. Nah, tapi sebelum itu kita harus jalankan dulu server Laravelnya. Nah, caranya, bagi yang menggunakan Windows, silakan buka command prompt-nya. Kalau di sini saya menggunakan terminal. Oke, kita buka terminalnya atau command prompt. Nah, sekarang kita berpindah ke directory dari project kita. Ini, ya, kita pindah. Nah, kalau di Windows, kalian tinggal ketik seperti ini. Ya, cd spasi c 2/, kemudian pindah ke exam, kemudian pindah ke htdocs, kemudian pindah ke nama project kalian, misalnya Academic. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau saya karena menggunakan Mac OS, jadi saya menggunakan perintah yang sedikit berbeda. Jadi saya berpindah seperti ini, cd application, kemudian exam, htdocs Academic. Oh, sorry, karena ada kesalahan. Nah, saya ulang. Nah, kemudian saya pindah lagi setelah ke exam ke. Nah, di sini nanti akan terlihat exam files. Kemudian saya pindah lagi ke htdocs.
Ya, jadi ini khusus untuk macOS. Kalau untuk Windows ya caranya seperti yang tadi. Oke. Kemudian saya sudah berada di htdoc. Sekarang tinggal ke projectnya CD Academic. Nah, sudah. Oke, setelah kalian pindah ke projectnya, sudah berada di Academic atau di nama project kalian sekarang. Kemudian kita akan jalankan server Laravel-nya menggunakan perintah php spasi artisan spasi Laravel. Oke. Sorry. Di php artisan spasi serve. Kemudian tekan enter. Kita tunggu prosesnya. Nah, sampai servernya sudah bisa dijalankan seperti ini. PHP artisan serve, kemudian tekan enter. Kemudian Laravel development server started. Jadi ini sudah bisa dijalankan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buka web browsernya sekarang. Nah, di dalam URL, silahkan kita ketik di sini, localhost .2 8000. Nah, kenapa 8000? Nah, kenapa 8000 seperti ini? 8000 ini adalah nomor port yang digunakan oleh server ya, yang ada di komputer kalian atau di komputer kita semua. Nah, contoh seperti ini. Nah, ketika kita mengetikkan perintah php artisan serve, maka di sini akan muncul 8000. Nah, mungkin di beberapa komputer itu memiliki nomor port yang berbeda-beda. Ada yang 80, 8080 ataupun 8000 seperti ini. Nah, silahkan kalian sesuaikan dengan nomor port yang muncul di dalam command prompt kalian. Oke, nah kalau sudah siap, kita mulai membuat projectnya. Nah, jadi dari project yang sudah kalian jalankan seperti ini. Nah, kira-kira kita pertama akan mengubah tampilan ini. Ya, karena kita tidak mungkin kalau membuat website baru dibuka websitenya yang tampil adalah Laravel. Pasti yang tampil adalah entah itu tentang perusahaan kita atau data yang ingin kita tampilkan di awal ya, atau informasinya. Oke, jadi ini kenapa tampilan ini muncul. Nah, sekarang kita kembali ke konsepnya yang ini. Nah, tampilan itu muncul ketika tadi kita mengakses web tadi sini di routing dengan alamat slash ya, seperti ini ya. Dengan alamat slash. Kenapa saya bilang alamatnya adalah slash? Nah, kita buka browsernya lagi. Nah, karena di sini tidak ada halamannya. Berarti sama seperti ini. Oke. Tidak ada halaman, berarti slash. Nah, ini letaknya di mana? Nah, ini halaman utamanya letaknya di sini, di folder roots, kemudian masuk ke dalam file yang bernama web.php. Oke. Sekarang kita buka filenya ini. Nah, tentu bukanya di mana? Ya, di text editornya. Nah, kita cari di sini. Ini nama projectnya. Kemudian nama folder yang kita cari adalah roots. Kemudian nama filenya adalah web.php. Silahkan kalian buka ini. Oke, nah di sini sudah terdapat coding seperti ini. Coding ini bukan saya yang mengetik secara manual, jadi sudah dibuat secara otomatis. Oke, ketika kita menginstal project Laravel-nya. Ya, jadi ini sudah dibuat secara otomatis ketika kita menginstal project Laravel. Nah, jadi kenapa yang muncul tulisan Laravel seperti yang di depan tadi? Oke, saya perbesar dulu. Nah, kenapa yang muncul tadi adalah tulisan Laravel? Jadi dia diarahkan, halaman utama ini diarahkan ke sini, diarahkan ke dalam sebuah view. Jadi dia diarahkan ke dalam sebuah view. Nah, ini dia diarahkan ke dalam sebuah view sini yang namanya apa? Namanya adalah welcome. Oke, namanya adalah welcome. Welcome itu yang mana? Nah, berarti kalau view ini kan letaknya di folder resource, kemudian masuk ke folder views, tadi namanya adalah welcome. Sekarang kita lihat filenya. Ya, dia ada di folder resource, views, welcome. Nah, ini dia filenya. welcome.blade.php. Nah, jadi kenapa muncul tulisan Laravel di sana? Nah, itu sumbernya dari sini. Oke, nah ini sumbernya.
Jadi kita akan ubah sekarang. Bukan ini yang akan kita tampilkan, tapi yang akan kita tampilkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, contoh misalnya, nanti kita ubah ya rootnya. Kita mulai dari pertama, membuat routingnya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, jadi bukan kita arahkan dia ke halaman welcome yang tadi. Saya hapus dulu. Oke, jadi bukan kita arahkan ke halaman welcome, tapi routing ini kita akan arahkan dia. Nah, kita akan buat dia ini. Kita akan arahkan dia ke controller. Kita kan belum punya controller, jadi controllernya masih kosong. Nah, sedangkan routingnya ini kita sudah buat. Kita akan arahkan dia ke controller. Nah, seperti ini. Jadi ini routingnya sudah kita buat. Kita akan arahkan dia ke controller. Nah, caranya jadi script ini bisa kalian disable atau bisa kalian hapus ya, jadi semuanya seperti ini. Saya disable, kita blok, kemudian tekan Ctrl/. Nah, atau boleh kalian ketik manual ini ya, tanda slashnya 2 kali untuk mendisable scriptnya. Oke. Nah, sekarang kita buat secara manual. Ini contohnya sudah ada ya di atasnya. Tinggal kita ketik lagi. Nah, tapi ada sedikit perbedaan di sini. Kita ketik dulu root. Ingat R-nya huruf besar. Root titik 2 kali. Kemudian metodenya yang kita gunakan adalah get. Oke, get itu adalah metodenya. Nah, kemudian alamat routingnya adalah di halaman utama, yaitu slash. Oke, slash saja. Kemudian di sini koma. Kemudian tanda petik lagi. Nah, sekarang kita tulis nama controller yang akan kita buat. Oke. Nah, nama controllernya apa kira-kira? Jadi kita kan belum membuat controller. Nah, sebelum kita membuat controller, kita buat dulu di sini konsepnya. Atau kita buat gambarannya dulu. Nah, nanti controller yang kita buat di sini, ya, misalnya nama controllernya adalah academic controller. Ya, jadi nama controllernya bebas, boleh kalian tulis apapun. Academic, kemudian controller. Nah, perlu diingat penulisan huruf besar, huruf kecilnya. Nah, academic controller. Oke. Sekarang kita akan ini masih kurang academic. Nah, controller. Sekarang kita akan buat dulu controllernya ini yang bernama academic controller. Karena kalau kita lihat di sini di foldernya, di sini controller itu kan letaknya di folder app, kemudian http controllers. Nah, di sini belum ada controller yang bernama academic controller. Kita akan buat filenya. Nah, caranya command prompt atau terminal yang tadi ini biarkan berjalan servernya. Kalau kalian close ini atau kalian matikan servisnya, maka web kalian tidak akan bisa berjalan lagi. Jadi ini kita biarkan. Oke, kita buka lagi command prompt atau terminal yang baru. Nah, buka lagi terminalnya. Oke. Nah, silahkan buka terminal yang baru atau buka lagi command prompt yang baru. Nah, yang ini yang lama, ini kalian bisa minimize. Ya, ini bisa kalian minimize dulu, jangan di close. Nah, kemudian sama seperti tadi, kita masuk ke directory htdocs-nya atau ke project kita langsung. Ya, bagi yang menggunakan Windows bisa menggunakan CD seperti ini, CD spasi. Jadi CD ini singkatan dari change directory atau berpindah directory. Oke, spasi C, kita berpindah ke directory C, exam, kemudian htdocs, kemudian nama file kita atau folder project kita yaitu academic. Nah, itu kalau menggunakan Windows. Kalau menggunakan Mac OS seperti yang saya gunakan ini, jadi kita berpindahnya mulai dari CD, kemudian masuk ke directory application, kemudian masuk ke directory exam, kemudian masuk ke exam files,
htdocs, kemudian baru masuk ke projectnya. Oke, sorry ada kesalahan lagi. Nah, ini yang di macOS karena sedikit berbeda struktur filenya. Nah, oke, sudah. Nah, kalau kita sudah berada di directory project kita, baru kita akan membuat controller. Nah, membuat controller itu caranya untuk Windows dan yang lain juga sama. Nah, jadi kita menggunakan perintah artisan. Oke, php artisan spasi make -2 controller. Ya, perhatikan huruf kecil semua. Jadi ini php spasi artisan spasi make -2 controller, ini disambung. Kemudian spasi nama controller yang akan kita buat. Nah, nama controllernya apa? Tadi nama controller yang saya tulis di sana adalah academic controller. Nama controllernya adalah academic controller. Oke, tulisannya academic, A-nya huruf kecil, disambung semua, C-nya huruf besar. Nah, ini penulisannya juga bebas. Kalian boleh menggunakan A-nya huruf besar, boleh. Tapi yang penting nanti kalian harus ingat juga namanya apa. Oke, academic controller, atau boleh menggunakan huruf kecil semua, silahkan. Nah, kalau sudah, tinggal tekan enter. Nah, di controller create successfully. Nah, untuk membuat controller ini kalian tidak memerlukan koneksi internet. Jadi tinggal diketik seperti itu, controllernya akan terbuat secara otomatis seperti ini. Nah, sekarang kita buktikan apakah controller yang bernama academic controller ini sudah berhasil dibuat atau belum. Nah, caranya ya, di sini kita sudah buat tadi academic controller. Apakah ini sudah dibuat apa belum? Kita cek lagi di foldernya. Nah, ternyata di sini sudah berhasil dibuat. academiccontroller.php. Ini dia filenya. Oke. Nah, letaknya di directory app, kemudian masuk ke http, masuk ke controllers. Nah, ini dia academiccontroller.php. Sekarang kita buka di Sublime Text. Kita buka di Sublime Text, letak foldernya ada di app, http, kemudian controllers. Nah, baru ini dia nama filenya, academiccontroller.php. Kita buka. Oke, nah jadi seperti ini isi dari filenya academic controller ini. Nah, sekarang baru kita akan tentukan untuk controllernya. Kita tulis di sini. Nah, karena kita sudah punya controllernya, nah supaya tidak salah ketik nanti, ini bisa kalian copy ya, nama kelasnya academic controller, ini kita copy. Kemudian kita tulis di sini. Nah, kita salin di sini. Kemudian nanti kita tambahkan seperti ini, add method. Nah, jadi metode yang akan kita tuju itu kita juga nanti akan buat. Metodenya adalah index, misalnya index seperti ini. Selesai. Jadi prosesnya seperti itu, kemudian tinggal disimpan. Ya, kita simpan dulu file, save. Oke, atau menggunakan Ctrl S. Nah, sudah. Cut. Setelah kita hubungkan dia ke dalam controller academic seperti ini, academic controller, kemudian yang kita tuju adalah metode yang bernama index. Nah, kita sudah punya ini. Oke. Nah, sebelum kita buat controllernya, nah jadi kan ini sudah selesai. Nah, kita sudah merampungkan proses ini, routing sudah kita ketik semua di sini. Ini routingnya sudah kita buat. Sedangkan di controller ini belum kita edit, ya belum kita tambahkan. Tapi kita coba dulu webnya, ya kita cobanya step by step. Nah, ini kita sudah buat tapi masih kosong. Sekarang gimana kira-kira tampilan website kita ketika kita refresh? Oke, kita refresh. Nah, akan ada error di sini. Errornya apa? Nah, kalau kita baca di sini, method index doesn't exist. Artinya metode yang bernama index ini tidak ditemukan. Oke, tidak ditemukan. Kenapa? Karena controller kita ini masih kosong, belum mempunyai index. Nah, caranya kita buat metodenya. Karena di sini metode yang kita buat adalah index, ini boleh bebas. Kalian boleh namakan apapun di sini, asal tidak menggunakan spasi. Oke, ini bebas. Namanya adalah index misalnya.
Berarti kita perlu membuat metode yang bernama index di sini. Nah, caranya seperti ini, public spasi function, spasi namanya adalah index. Oke, seperti ini. Nah, akan kalian ketik dulu, public spasi function, spasi index, kurung buka tutup, kemudian kurung korawal buka, dan kurung korawal tutup. Itu perhatikan konsepnya atau polanya. Oke, kalau sudah, sekarang kita tulis di sini isinya. Atau sebelum kita coba tulis isinya, ini kita simpan dulu. Ya, ini kita simpan dulu. Nah, perlu saya peringatkan, setiap selesai mengubah sebuah dokumen atau file, silahkan disimpan dulu. Oke, kalau sudah, kita kembali ke browser, kita refresh lagi browsernya. Nah, errornya sudah hilang, karena kita sudah membuat metode yang bernama index. Nih, kita sudah membuat metode yang bernama index. Oke. Nah, jadi routingnya sudah, kemudian controllernya sudah. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan di sini? Di dalam controller, academic controller, di metode index. Nah, yang akan saya lakukan adalah saya akan mengarahkan dia, ini akan saya arahkan dia ke dalam sebuah view, supaya nanti ada desainnya tampilan web saya. Jadi ada view-nya. Nah, di sini kita perlu membuat template-nya. Nah, caranya seperti apa? Jadi ini kan sudah ya, routing sudah, controller sudah, kita ke view sekarang. Oke, lagi sedikit. Nah, di dalam view itu letaknya di folder resource, kemudian masuk ke folder views. Nah, kemudian kita buat folder di sini. Nah, nama foldernya kenapa kita buat folder ya? Supaya tidak tercampur dengan file yang lainnya. Ya, misalnya folder yang saya buat di sini adalah view academic. Ya, jadi bebas, kalian boleh membuat dengan nama apapun, asal tidak menggunakan spasi, ya, supaya lebih gampang saat belajar. View academic, dan menghindari error juga ya. Academic. Oke, nah ini sudah view academic. Nah, sekarang kita buat foldernya view academic. Caranya silahkan kalian buka direktorinya. Itu letaknya di folder resource, nih, kemudian di folder views. Nah, kemudian di sini kita buat folder baru, new folder, namanya tadi adalah view academic. Nah, ntar, oke, foldernya sudah siap. Ini view academic. Nah, nanti template kalian atau filenya akan disimpan di sini supaya tidak tercampur dengan ini. Ya, oke. Nah, kita lanjut lagi. Jadi foldernya sudah kita buat di sini. Ya, ini saya kasih centang, sudah dibuat. Kita akan buat template-nya mulai dari yang pertama. Nah, di sini saya akan membuat template. Sekali lagi nama template-nya bebas. Ya, misalnya saya buat di sini namanya adalah welcome. Welcome. Ya, formatnya adalah .blade, ya, blade .php. Nah, ini format filenya. Ini yang harus kita buat sekarang. Oke, kita membuat dengan nama welcome.blade.php. Oke, langsung saja kita ke Sublime Text. Nah, kita lihat di sini. Di direktori apa tadi? Di direktori resource ya, di sini. Resource, kita buka view ini. Nah, di dalam views ini ada folder view academic. Nah, kita buat di sini, klik kanan foldernya, folder view academic, klik kanan, kemudian pilih new file. Oke, nah, di sini sudah masih belum ada judul, jadi kita simpan dulu. Kita klik file, save. Oke, nah jadi pastikan save-nya sudah berada di folder view academic atau di folder template kalian. Nah, nama filenya adalah seperti yang tadi saya buat, yaitu welcome.blade.php. Nah, jadi bebas ya namanya, asalkan formatnya seperti ini, tanpa spasi. Tidak boleh menggunakan spasi. Ini bebas. Oke. Welcome, karena tadi di pola atau struktur konsep yang saya buat itu namanya adalah welcome, berarti saya sesuaikan di sini, welcome.blade.php. Kemudian
tinggal kita simpan. Nah, ini sudah disimpan. Oke. Sekarang kita buat template-nya menggunakan HTML. Ya, cara gampangnya seperti ini. Setelah kalian simpan, ketik HTML, tekan tombol tab. Nah, saya ulang, ketik HTML, tekan tombol tab. Nah, kalau sudah, bisa diisi judulnya apa. Misalnya judulnya adalah website akademik, atau misalnya sistem informasi akademik. Ya, bebas, silahkan kalian bereksperimen sendiri. Nah, kemudian di bagian bodinya di sini kalian ingin tampilkan tulisan apa misalnya. Oke, misal saya ingin tampilkan tulisan menggunakan tag elemen H1. Ya, selamat datang di sistem informasi akademik. Nah, misalnya seperti itu. Oke, nah jadi setelah kita buat ini, nah kita kembali ke konsepnya. Jadi ini sudah kita buat. Ya, ini saya kasih tanda centang di sini. Nah, tapi controllernya belum terhubung ke dalam view-nya. Ya, ini belum terhubung. Ini belum terhubung. Nah, caranya berarti kita tinggal menghubungkan di metode index-nya. Oke, kita buka metode index sekarang. Untuk menghubungkan dia ke dalam view yang bernama welcome.blade.php. Ya, kita buka di controller. Nah, caranya kurang lebih sama seperti ini. Tinggal kita return view, kemudian nama view-nya apa. Oke. Nah, kita berada di method index. Ini. Berarti tinggal kita return. Untuk kita kembalikan nilainya ke sana, spasi view. Karena fungsi yang akan kita gunakan adalah view. Kita buat view di sini, kurung buka kurung tutup, tanda petik. Ya, diapit tanda petik. Nah, letaknya itu ada di folder apa tadi? Ya, letaknya di folder view akademik. Letaknya di folder view akademik. Kalau nama folder kalian beda, silahkan disesuaikan. Kemudian nama filenya tadi adalah welcome. Welcome. Ya, jadi .blade-nya kalian tidak perlu tulis di sini. Ya, hanya nama filenya saja, formatnya tidak usah. Oke, kemudian terakhir titik koma. Nah, itu prosesnya. Kalau sudah, bisa disimpan. Ya, setiap selesai membuat coding atau mengubah coding, silahkan disimpan. Ini di controllernya. Sekarang kita refresh webnya. Nah, selamat datang di sistem informasi akademik. Oke. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Ini hasilnya, konsepnya saya gambarkan seperti ini. Nah, jadi ini sudah terhubung sekarang. Oke. Ini sudah terhubung semua sekarang. Dari routing, kita buat routingnya dulu, kemudian kita buat controllernya, kita buat metodenya yang bernama index, atau nama apapun boleh. Kemudian kita buat di sini view-nya. Nah, sehingga setelah selesai, dia tampil di layar kita tadi. Ya, hasilnya kita sudah lihat di layar kita. Selamat datang di sistem informasi akademik. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira apakah bisa dipahami sejauh ini? Nah, atau saya akan kasih satu contoh lagi. Ya, kalau tadi kan itu halaman utama. Sekarang kita akan buat di halaman tambahannya. Nah, misal, oke. Saya masih menggunakan konsep yang tadi. Saya tinggal tambahkan di sini. Oke, setiap saya mengulang, jadi kita mulai dari titik awalnya. Kita mulai dari titik awal, yaitu routing. Ya, itu perlu diperhatikan. Jadi routing dulu 1, kemudian 2, controllernya. Setelah itu 3 ke view. Setelah itu 4, baru kita bisa lihat hasilnya. Oke, nah kita mulai. Kita akan membuat sebuah halaman. Halamannya bernama /mahasiswa. Mahasiswa. Oke. Nah, seperti ini. Caranya membuat seperti apa? Ya, berarti kita buka filenya yang ini, roots di web.php. Ya. Nanti kita buka filenya, roots web.php. Nah, ini dia filenya. Terus caranya seperti apa? Ya, sama seperti tadi, tinggal kita buat rootnya. Root
titik dua kali, get, kurung buka tutup, tanda petik. Nah, alamatnya tadi yang kita buat itu adalah ini, /mahasiswa. Ya, nama alamatnya adalah /mahasiswa. Berarti tinggal kita ketik di sana /mahasiswa. /mahasiswa. Oke. Nah, kemudian controller yang akan dituju. Controller yang akan kita tuju. Nah, di sini di konsepnya ini belum kita buat ya. Nah, jadi nanti controller yang akan saya tuju di sini adalah mahasiswa controller. Kita akan buat controllernya lagi dengan nama mahasiswa controller. Ya, metodenya, nah misal metode tuh itu namanya bebas. Ya, saya samakan saja metodenya namanya adalah index. Ya, mudah-mudahan bisa terbaca. Ya, namanya adalah index. Nah, jadi dari routing ini kita arahkan dia ke sini. Ya. Nah, jangan ke akademik tapi ke mahasiswa. Oke. Nah, jadi kita tulis sekarang namanya mahasiswa controller, metodenya adalah index. Nah, di sini namanya adalah mahasiswa controller. Metodenya adalah index. Oke, terakhir titik koma. Nah, jadi seperti itu proses pembuatan routingnya. Nah, apakah ini sudah? Ya, ini sudah, routingnya sudah. Berarti kalau sudah, kalian buka kertas kalian, tinggal kalian isi tanda centang di sini. Oke, centang. Ini sudah, ya routingnya sudah. Sekarang tinggal kita pindah ke controllernya. Nah, tapi sebelum kita pindah ke controller, tidak ada salahnya kita coba web kita. Maksudnya mencoba web kita itu seperti apa? Nah, jadi di sini tinggal kita tambahkan ke halaman mahasiswa, berarti localhost 8000/mahasiswa. Oke. Nah, kalau kalian menggunakan huruf kecil semua, ya nanti bisa diingat-ingat. Ini memang error. Jadi sengaja saya perlihatkan seperti ini supaya kalian juga tidak panik ketika mengalami error. Ya, bisa membaca seperti ini. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kelas yang bernama mahasiswa controller tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena kita belum buat, ya. Karena kita belum membuat controller yang bernama mahasiswa controller. Sekarang cara membuat, kembali ke konsep. Nah, ini belum kita buat ya, mahasiswa controllernya belum kita buat. Caranya membuat seperti apa? Ya, kita buka command prompt atau terminal yang tadi. Oke. Nah, tadi kan kita membuka dua terminal atau dua command prompt. Command prompt yang berisi artisan serve, ini jangan kalian close, jadi tinggal minimize saja. Nah, yang lagi satu inilah yang kalian gunakan untuk membuat perintah nantinya. Oke, supaya website kalian tetap bisa running servernya. Nah, sekarang kita buat controller, caranya sama seperti yang sebelumnya. Kita ketik di sini, PHP. Pastikan kita sudah berada di project kita, di academic. Kita ketik PHP artisan spasi make -2 controller spasi nama controllernya apa, yaitu mahasiswa controller. Nah, kalau sudah tinggal tekan enter. Pastikan ini sudah sesuai ya, huruf kecil kemudian C-nya huruf besar, sudah sesuai dengan yang kalian buat di sini. Ini sudah sesuai. Oke. Nah, kalau sudah baru kita tekan enter. Nah, controller create successfully. Ini artinya controllernya sudah berhasil dibuat. Nah, apakah ya? Apakah benar berhasil dibuat atau belum? Ya, kita akan cek lagi kebenarannya. Nah, kita cek di foldernya, di app, http, controllers. Oke, ternyata sudah benar ya. Sudah berhasil dibuat di sini, mahasiswa controller.php. Nah, sekarang kita buka filenya di Sublime Text. Di folder app, http controllers, mahasiswa controller. Nah, ini filenya. Oke, berarti karena ini sudah berhasil dibuat, tinggal saya isi tanda centang di sini. Nah, controllernya sudah. Oke, sudah. Routingnya sudah, controllernya sudah. Nah, kemudian metodenya yang belum. Ini metode yang bernama index. Tinggal kita buat di sini. Membuat metode yang bernama index. Ya, caranya sama juga seperti tadi, public function, nama metodenya adalah index, kurung buka tutup, kurung kerawal buka, kurung kerawal tutup.
Nah, seperti ini. Oke, metodenya sudah, metode index. Nah, ketika kita ini setelah selesai kalian ketik, silahkan disimpan dulu, ya, disimpan. Sebelum itu kita refresh webnya. Jadi kita sudah ubah tadi buat controller. Nah, errornya akan hilang seperti ini. Oke. Nah, jadi itu step by stepnya, proses pembuatannya dari awal, buat routing, setelah itu buat controllernya ini. Walaupun isinya masih kosong, yang penting tidak ada error. Nah, sekarang kita lanjut ke proses yang terakhir, buat view-nya. Jadi nanti mahasiswa controller ini akan saya arahkan ke dalam sebuah view. Ya, kita buat di sini namanya apa? Namanya misalnya mahasiswa .blade.php. Oke. Nah, ini kita buat sekarang filenya. Filenya kita buat di mana? Di folder resource, views, kemudian masuk ke folder view academic, kemudian kita buat mahasiswa.blade.php. Oke, kita buat sekarang filenya. Nah, kembali ke sini di folder resource, views, view academic, kita klik kanan di foldernya, folder view academic, pilih new file. Nah, kemudian filenya sudah tampil di sini ya. Kita simpan. Kita simpan filenya. Oke, pastikan sudah berada di view academic. Ini namanya adalah mahasiswa.blade.php. Enter. Sudah. Nah, caranya juga sama seperti tadi. Ketik HTML, tekan tombol tab atau tab. Kemudian tinggal kita isi judulnya. Ya, misalnya di sini judulnya adalah data mahasiswa. Oke, kemudian isinya apa? Boleh kalian isi dengan contoh apapun ya. Misalnya saya akan isi beberapa contoh nama-nama mahasiswa misalnya. Oke, saya isi judul di sini data mahasiswa. Tulisan menggunakan boleh menggunakan list seperti ini. UL atau LI. Kemudian saya tambahkan di sini misalnya namanya adalah Wawan. Kemudian mahasiswa kedua namanya adalah Budi. Mahasiswa ketiga misalnya namanya adalah Wati. Mahasiswa keempat namanya misalnya Fadil. Oke, mahasiswa 5 misalnya namanya Andika. Nah, misalnya seperti itu. Oke. Nah, jadi ini sudah kita buat. Nah, boleh kita isi tanda centang di sini karena sudah kita buat tanda centang. Nah, sudah. Sekarang tinggal ini koneksinya yang belum, dari indeks menuju ke mahasiswa blade-nya yang belum. Ini yang perlu kita buat sekarang. Jadi kita buka di metode indeksnya di mahasiswa controller. Kita buka di mahasiswa controller. Ini mahasiswa controller. Kita tambahkan sekarang. Nah, menggunakan fungsi return. Kita kembalikan nilainya ke sana, return ke dalam sebuah view, letaknya di view academic, nama filenya adalah mahasiswa. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, tinggal kita simpan, kemudian kita tinggal refresh webnya. Nah, jadi tampil seperti ini. Ya, data mahasiswa, Wawan, Budi, Wati, Fadil, Andika. Kalau kita pindah ke halaman utama, nah tampilannya seperti ini. Selamat datang di sistem informasi akademik. Kalau saya pindah ke slash mahasiswa, nah tampilannya seperti ini. Oke, nah itu kira-kira prosesnya. Nah, dari awal kita buat tadi, oh ya, ini koneksinya sudah. Berarti saya hapus tanda X-nya, tanda silangnya di sini. Nah, ini sudah. Sehingga outputnya sudah tampil di layar kalian. Oke. Nah, seperti itu sudah dua contoh yang saya coba jelaskan. Ya, saya harap bisa dipahami, mudah dipahami, dan ataupun kalau misalnya ada istilah dan hal yang mau ditanyakan, jadi silahkan diskusikan di grup. Oke. Nah, sekian video tutorial kali ini. Kita lanjut lagi di video sesi selanjutnya. Terima kasih.